Saya mau pakai pantun dulu ya, pantun pembuka. Ada burung di atas dahan, dahannya pohon beringin. Saya ucapkan salam pembukaan kepada semua para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pertama kali kepada Bapak Dr. Suripto sebagai dosen pembimbing kami dan rekan-rekan mahasiswa dari Magister Akuntansi Universitas Pamulang. Terima kasih juga untuk ibu-ibu anggota Bank Sampah Asri Mandiri ya, Asri Berseri. Alhamdulillah pada sehat ya Bu ya. Nah, di sini saya mewakili teman-teman. Ini ada 3 kelompok Bu, kita rombongan memang karena biar lebih seru gitu, biar asik gitu baginya. Temanya beda-beda Bu, nanti bisa disimak, ada 3 kelompok dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat yang telah kita sampaikan. Mudah-mudahan gak bosan-bosan ya Bu, nanti kita bisa main-main lagi ke sini, bisa silaturahmi lagi ke sini gitu. Yang punya hajat doanya belum terkabul, kalau menjawab salam saya dengan semangat, ini di rumah Allah, mudah-mudahan dikabulkan doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lunas Bu. Ibu-ibu sekalian, perlu saya sampaikan ya bahwasanya kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat ini Bapak Ibu sekalian ini menjadi kewajiban sivitas akademika ya, tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 12 ya tahun 2012 ya. Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwasanya perguruan tinggi wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Ini berasal dari bahasa Sanskerta. Tri itu 3, dharma itu adalah pengabdian. Ya, jadi kewajiban. Jadi setiap insan sivitas akademika wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan atau pengajaran, itu dilakukan di kelas, ya. Kemudian penelitian, ya, untuk menambah khasanah keilmuan, mengembangkan khasanah keilmuan, dan yang terakhir adalah monggo silakan Pak. Silakan Pak, monggo Pak. Monggo Bu. Sini Pak, monggo Pak. Hah? Oh Pak RT, Pak RT, mohon izin Pak RT dimulai Pak RT. Mohon izin saya lanjutkan Pak RT. Jadi kewajiban yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Sebenarnya intinya adalah ada 2 Pak. Satu yang paling utama adalah dari warganya sendiri, kesadaran warga tentang sampah, kemudian sampah itu bagaimana bisa dikemas atau diupayakan supaya tidak semuanya itu menjadi tanggungan sampah oleh pemerintah gitu. Karena sebenarnya ini dampaknya bisa sampai ke pemerintah juga Pak. Jadi kalau kita semua bisa menjadikan sampah itu
dipilah-pilah, kemudian kita manfaatkan juga untuk bank sampah, terutama untuk masyarakat warga sendiri juga bisa menjadikan satu pemasukan walaupun tidak besar, tapi lama-lama menjadi bukit juga pada tata. Penyerahan cindera mata dari kami kepada Bapak Dwi yang akan diwakili pemberiannya oleh Bapak pembimbing kami, Bapak Dr. Suripto. Dipersilakan panitia. Misalnya gajinya 10 juta ya, terus gaji kita berapa, kita campur, nah kita ternyata pendapatan kita, pemasukan kita hanya misalnya 15 juta gitu ya, nah kita tahu nih, berarti nggak boleh membelanjakan lebih dari apa yang menjadi pendapatan kita atau pemasukan kita. Lalu, nah terhindar dari perilaku berlebih, yang tadi ibu ya besar pasak daripada tiang yang sampai di sana, sini, apalagi sekarang ada kredit online ya. Nah itu hati-hati ya, pinjamannya itu memudahkan banget, buka HP langsung ada pinjaman. Nah, bawa sistemnya, ibu, siapa dulu? Kita ini Bunda, ibu siapa tuh? Ibu Lucy keren banget nih planning. Nak, mbak yang ini nih yang masih muda, apa nih mbak? Saya nggak punya planning, pokoknya orang punya banyak. Oke, kalau ibu gimana bu? Yang akan dibelanjakan. Sembako, apa lagi? Pulsa. Gue saya harus punya pulsa banyak. Pulsa. Nah ini kita lihat pengeluaran yang tetap, lalu kita kembangkan, ya. Lalu biaya yang tidak tetap nih, biaya tidak tetap apa aja? Nah itu dianggarkan juga. Nah ini saya biasanya menulis di dalam buku ya, kalau saya di buku ya. Jadi dari sampah-sampah yang ada, dia bagi Bu, kalau misalkan biasanya itu kan kalau yang dari sayur-sayuran seperti itu dibuat pupuk organik. Nah dibuat pupuk organik oleh si Anggi ini kemudian dijual kembali kepada orang-orang yang membutuhkan pupuk organik, tapi dijualnya pun tidak dengan harga yang mahal, tapi dengan harga yang murah. Dan kemudian hasil penjualan tersebutlah yang akan diberikan kepada warga-warga yang menabung di bank sampah seperti itu. Kemudian si Andi juga dia bekerja sama dengan pabrik-pabrik yang sudah besar, gitu. Jadi sebagai penyuplai, jadi pabrik-pabrik pembuat pupuk organik, jadi sebagai penyuplai seperti itu. Dan pertama ada Pak Bambang Ismawan. Ini selama 4 dasawarsa membangun bangsa yang mandiri dan sejahtera bersama Dinas Swadaya. Ini Pak Bambang ini awal mulanya itu menjadi pengusaha sosial itu karena melihat warga sekitarnya itu banyak anak-anak yang putus sekolah. Nah, karena itu dia itu tidak ingin bagi dia itu anak-anak putus sekolah itu karena orang tuanya itu yang kesusahan untuk bekerja, dikarenakan yang mungkin pendidikannya kalau zaman dulu ya Bu ya. Pembakaran, pengolahan, sampai tanpa kailnya banyak orang yang memanfaatkan sampah-sampah organik sisa dapur selain untuk dijadikan pupuk kompos. Padahal jika diolah dan dimanfaatkan dengan baik, sampah dapur tersebut memiliki banyak sekali manfaat. Penasaran apa saja? Di video kali ini, Sobat Agro akan mengenal lebih jauh tentang pemanfaatan gula itu luar biasa Bu. Itu paling suka, namanya kalau kita manusia penyakit paling suka dengan gula. Nah kalau pembusukan paling suka dengan gula, makanya itu untuk mereduksi bau tadi itu dengan gula Bu. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke acara berikutnya adalah sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang nanti bertanya, kita akan berikan door prize. Di kampung saya sana Bu, ada namanya
Nah, kelompok tani ini khusus untuk ibu-ibu. Jadi di kelurahan itu ada ibu-ibu PKK kelompok tani. Kemudian kelompok tani ini mempunyai lahan khusus yang disediakan khusus begitu. Isinya ibu-ibu semua, ya ibu-ibu. Nah, tadi yang disampaikan Pak Julismanto tadi, yang ekoizin tadi ya, jadi sampah rumah tangga, khususnya yang kayak tadi yang dipraktekkan tadi, kemudian nanti ibu-ibu itu dari rumahnya masing-masing menaruh botol di situ. Jadi menghindari bau tadi memang sengaja dikasih lahan khusus di luar rumah. Nah, nanti ditandai Bu, ini punyanya Budian Sastro, botol ini botol ini punya siapa dan lain-lain. Karena prosesnya tadi cukup lumayan lama, ya bisa 3 sampai 6 bulan. Nah, itu tadi ditandai-tandai dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi pertanyaannya, Pak, kalau nanti ditambahkan minyak wangi bagaimana Pak? Pertama Bu, itu kan ada proses ya Bu ya. Ada proses semacam kayak pembusukan gitu ya, ada pelarutan. Nah, itu mikroba Bu, kalau nanti ditambahkan minyak wangi, sementara minyak wangi itu kan mengandung zat kimia. Nah, nanti jadinya mati Bu, mikroba tadi yang merubah dari yang sebelumnya sampah tadi menjadi ekoenzim tadi. Saya kira demikian Bu. Jadi barangkali ini yang saya ceritakan nanti, apakah nanti di sini ada lahan khusus yang disediakan, kemudian supaya nanti ibu-ibu bisa supaya tidak bau yang tidak sedap di rumah tadi bisa diminimalisir, kemudian dijadikan satu, ditandai-tandai dan lain sebagainya begitu. Saya kira itu Bu, ini sekedar cerita saja kalau saya. Yang menjawab pakarnya Pak Julismanto ini. Terima kasih. Ya, terima kasih atas sharingnya Pak Juli dan Pak Dr. Suripto. Ibu-ibu, yuk mari ini doorpress-nya silakan diberikan dulu ke Ibu Dian Sastro. Panitia boleh minta tolong didokumentasikan. Ya. Doorpress-nya masih ada loh ibu-ibu yang di sisi kiri. Ayo jangan malu untuk bertanya. Masuk aja Bu Dian biar lebih cakep. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.